Nah, cuman kita tahu dalam sepanjang hampir seluruh kisah Nabi itu adalah nabi-nabi ketika mereka berjuang mereka melawannya Umarok. Hanya ada nabi yang nggak lawan Umarok, siapa misalnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman karena mereka Umaroknya. Ya, atau Nabi Nuh. Atau Nabi Nuh. Iya. Nabi Nuh lawan status quo. Iya. Nabi Musa lawan status quo. Nabi Muhammad lawan status quo. Nabi Muhammad lawan status quo. Artinya kenapa? Balik lagi. Karena yang paling mudah untuk korup adalah orang yang punya kekuasaan. Maka wajar ketika orang punya kekuasaan dan dia tidak punya kebenaran, dia menjadi korup. Nah, karena itulah kalau saya secara pribadi bukan kita tidak memperhatikan penguasa, tapi penguasa sudah melakukan tugasnya mereka. Dan kalau mereka sudah memilih narasinya seperti ini, maka yang bisa kita sadarkan adalah umat. Kita boleh nggak sih pergi ke istana? Kalau bagian saya, kalau saya meyakini tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi pernyataan Felix Sow ketika podcast bersama Refli Harun. Dia mengomentari banyak ulama yang menjadi di kabinet Prabowo. Dia sangat gentol, sangat menunjukkan tidak kesukaannya dia kepada kabinet ulama-ulama yang masuk dalam kabinet Prabowo. Dia memberikan suatu analogi atau gambaran nabi-nabi dulu itu melawan pemerintah. Bahkan Felix Sow menyebutkan Nabi Muhammad pun melawan pemerintah. Logika dari mana Felix Sow? Tidak ada. Nabi Muhammad tidak ada yang melawan pemerintahan. Coba Anda buka lagi itu. Bahkan dalam satu hadis disebutkan ketika ada sahabat yang bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, apakah pemerintah itu kita lawan ketika dia bertindak zalim?" Maka dicegah oleh Kanjeng Nabi. Lah, jangan. Sahabat tadi tidak boleh melawan pemerintah. Alasannya kenapa? Ma aqamu fikum as-salata wa qala in aksanu falakum walahum wa in asa'u falakum wa alaihim. Ketika engkau melawan pemerintahan, sedangkan kita bisa bebas melakukan sholat, melakukan ibadah apapun, maka jangan sekali-kali engkau lawan. Meskipun pemimpin tersebut zalim. Ketika kita masih ada ruang untuk beribadah, maka jangan dilawan. Karena apa? Begini secara logika ya. Kalau kita lawan, satu, merugikan pihak pemerintah atau pemimpin itu dan menguntungkan pada dirinya sendiri. Itu logika. Ya, logika. Kalau kalian melakukan baik, memperlakukan baik, maka itu akan menguntungkan kalian. Maksudnya apa? Kita masih diberi ruang untuk beribadah, beraktivitas, melakukan sholat, ibadah puasa, dan lain-lain, haji. Itu bebas di Indonesia. Acara maulutan, apapun itu yang berbau agama, kita diberi kebebasan. Nggak ada yang melarang. Maka ketika melihat pemimpin yang dolim, tapi kita masih bisa melakukan aktivitas ibadah, maka jangan dilawan. Karena kalau dilawan, merugikan mereka dan menguntungkan diri kita. Itu jangan. Tetapi kalau kalian melakukan buruk, apa maksudnya? Kita lawan tadi ya. Maka itu akan menguntungkan kalian. Berarti orang yang melawan itu menguntungkan kita dan merugikan mereka. Maka di sini tidak ada Kanjeng Nabi itu memerintahkan melawan pemerintah. Tidak sama sekali. Sekali lagi, logika yang dipakai Felix Sow itu sangat berbahaya. Maka himbauan saya kepada masyarakat Indonesia, terutama anak-anak muda,
Jangan tertipu oleh ideologi-ideologi yang dibangun untuk merusak bangsa, untuk merusak NKRI. Kalau orang Jawa mengatakan wis talah, ayo melok ulama-ulama yang berkompeten, yang sudah kita ketahui baik perilaku dan keilmuannya. Kalau kita NU ya NU, gitu aja. Saya menyayangkan statement pernyataan Felix Su ketika podcast bersama Refli Harun. Saya baca lagi, ini hadisnya. Tidak ada Nabi Muhammad itu melarang atau melawan pemerintah, tidak sama sekali ya. Walamma daka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umara al-juri wa qila lahu afala nunabiduhum ya Rasulullah. Qala la ma aqamu fikumus sholata wa qala in ahsanu falakum wa lakum wa in asa'u falakum wa alaihim. Saya bacakan lagi artinya biar kalian semua paham. Artinya yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan para pemimpin yang menyimpang, maksudnya zalim, dan ada di antara sahabat yang bertanya, tidakkah kita melawan mereka ya Rasulullah? Rasul Nabi Muhammad menjawab seperti ini, jangan kita lawan. Selama mereka masih memberikan ruang tegaknya sholat. Selanjutnya beliau bersabda, kalau kalian memperlakukan baik, maka itu akan menguntungkan kalian dan mereka. Tetapi kalau kalian memperlakukan buruk, maka itu akan menguntungkan kalian dan merugikan mereka. Sudah jelas, tidak ada ajaran dalam Islam untuk melawan pemerintah yang sah. Sedikit dari saya. Ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.